Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Belajar adalah hal yang sangat penting, sebab belajar adalah gerbang menuju perubahan. Berubah dari yang tidak tahu menjadi tahu, berubah dari yang tidak bisa menjadi bisa, serta berubah dari yang buruk menjadi lebih baik lagi. Dengan belajar, kita mendapat cukup banyak wawasan. Nah, dengan wawasan inilah kita dapat menyelesaikan masalah yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Semakin tinggi wawasan, maka akan semakin cepat dan mudah bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Jadi semuanya, mari belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 2 subtema 3 tentang penyebar luasan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu mendeskripsikan pemahaman tentang perubahan yang diinginkan oleh pemimpin dan rakyat dengan menanamkan sikap cinta tanah air, serta siswa dapat menerapkan sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelum proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dikumandangkan, ada serangkaian penting peristiwa yang menyangkut perjalanan bangsa ini dan mengubah sejarah bangsa Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi Indonesia, karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada bangsa lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain dengan melampirkan tanda tangan dan sebagainya sebagai bentuk pengakuan. Nah, karena perbedaan pendapat inilah yang membuat para golongan muda dan golongan tua pada akhirnya mencapai suatu kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia atau proklamasi Indonesia harus dilakukan di Jakarta. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta serta Ahmad Subarjo. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami beberapa perubahan hingga akhirnya disepakati bersama. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Kemudian, sesaat setelah teks proklamasi bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 selesai dibacakan, penyebaran berita proklamasi Indonesia gencar dilakukan agar berita kemerdekaan ini sampai ke seluruh pelosok tanah air, bahkan ke luar negeri. Berbagai upaya ditempuh untuk kepentingan ini, baik melalui media seperti radio, koran, pamflet, coretan-coretan di dinding, dan gerbong-gerbong di kereta api atau grafiti, maupun melalui lisan dari mulut ke mulut. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh tokoh-tokoh BPUPKI atau PPKI, tetapi oleh setiap lapisan masyarakat di negeri ini, terutama di kalangan pemuda. Berawal dari pesan Dr. Andes Muhammad Hatta kepada salah satu pemuda, yaitu BM Diah, seorang wartawan yang ikut hadir dalam perumusan teks proklamasi untuk memperbanyak teks proklamasi dan menyiarkannya ke seluruh dunia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di hari itu juga salinan teks proklamasi disampaikan kepada Kepala Hosokan Rikyoku yang bernama Waidan B. Palenewen. Ia menerima teks proklamasi dari seorang wartawan kantor berita Domei yang bernama Syahrudin. Selanjutnya ia memerintahkan operator radio tersebut Evus agar berita proklamasi segera diudarakan. Setelah siaran kedua, seorang tentara Jepang masuk ke ruangan radio dan marah karena penyiaran berita proklamasi tersebut. Tentara Jepang pun memerintahkan penghentian siaran tersebut. Namun, atas perintah Palenewen, berita proklamasi tetap disiarkan. Jepang juga melalui pemimpin angkatan bersenjatanya di Jawa, meminta kepada Domei agar meralat berita tersebut dengan menyatakan bahwa berita tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Sebagai akibatnya, kantor berita Domei disegel pada tanggal 20 Agustus 1945. Sekalipun pemancar pada kantor Domei disegel, dengan semangat yang membara, para pemuda bersama Yusuf Ronodipuro ternyata berhasil membuat pemancar baru di Jalan Menteng 31 Jakarta. Dengan bantuan para teknisi radio seperti Sukarman, Sutamto, Susila Harja, dan Suhendar. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Yusuf Ronodipuro terus menyiarkan berita proklamasi menggunakan pemancar barunya dengan kode panggilan DJK 1.
Pemancar baru ini terus-menerus menyiarkan berita sampai ke pelosok Jawa hingga ke seluruh tanah air. Sementara itu, di jalan-jalan, tembok-tembok, gerbong-gerbong kereta api dan sebagainya, semangat kemerdekaan dan revolusi tercermin dalam setiap tulisan-tulisan atau slogan-slogan. Beberapa dari slogan tersebut misalnya, Respect our Constitution, 17th August. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka atau mati. Selain dikabarkan melalui siaran radio, berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia juga dikabarkan melalui surat kabar. Surat kabar pertama yang menyiarkan proklamasi Republik Indonesia adalah Suara Asia dan Cahaya. Dan penyebaran pamflet di mana-mana. Dengan demikian, berita proklamasi Indonesia segera tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana anak-anak semuanya? Sudah paham